Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang janda mempunyai seorang anak laki-laki, anak tunggal satu-satunya. Sebagai anak tunggal, pemuda itu pasti sangat dicintai dan disayangi oleh ibunya dan menjadi harapan bagi ibunya. Namun suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan memilukan menimpa janda itu. Anak tunggalnya tiba-tiba meninggal. Peristiwa itu tentu sangat memilukan, memukul, dan menghancurkan kehidupan dari si janda tersebut. Untunglah muncul Yesus, sosok yang luar biasa, yang memiliki sifat belas kasihan. Tiba pada saat yang tepat, saat janda itu mengharapkan kehadiran seseorang yang bisa menolong dan menghiburnya, menghidupkan kembali harapan yang sudah sirna. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus tahu apa yang dirasakan dan diharapkan oleh si janda itu. Janda itu sedang berduka cita dan bersedih hati karena kehilangan putra tunggalnya. Dengan meninggalnya pemuda tersebut, sang janda tidak memiliki apa-apa lagi yang sangat berharga dalam hidupnya. Karena gairah, semangat, dan kegembiraan untuk hidup turut menghilang bersama dengan kepergian putra tunggalnya. Ditambah lagi dengan keberadaan dirinya yang sudah menjadi janda. Seorang janda begitu rawan terkena cerita negatif. Dalam keadaan yang demikian parah dan berat, Yesus datang menolong. Yesus menunjukkan perhatian dan belas kasih-Nya kepada janda itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sifat belas kasihan merupakan sifat utama
yang dimiliki oleh Yesus, sekaligus untuk umat Kristiani di seluruh dunia. Sifat belas kasihan lahir dari cinta kasih yang mendalam. Sifat belas kasihan mendorong kita untuk melakukan kebaikan dan pengorbanan. Namun amat disayangkan, sifat belas kasihan ini sudah mulai menghilang dari dalam diri umat Kristiani. Sifat belas kasihan sudah diganti dengan kekerasan dan ketidakpedulian. Kita bisa melihat di keluarga dan lingkungan di sekitar di mana kita hidup dan tinggal. Suami dan istri dengan mudah bertengkar tanpa rasa malu. Terjadi KDRT, bahkan mereka sudah dewasa sehingga sesungguhnya bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan dengan kepala dingin dan dengan hati yang tenang. Selain itu, banyak juga umat Kristiani yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau menolong sesama yang berada dalam kesulitan. Semua ini dipengaruhi oleh sikap manusia yang mulai meninggalkan Tuhan. Sebab sifat belas kasihan hanya ada dalam lingkungan Kristiani yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mengapa kita harus mendekatkan diri untuk mendapatkan belas kasih Yesus? Bukankah Dia pasti tahu segala kesedihan kita seperti yang dialami oleh si janda yang kita renungkan hari ini? Jika kita meresapi dengan lebih dalam kisah mengenai mujizat Tuhan Yesus di kota Nain, maka hal yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhan Yesus telah memperlihatkan dirinya sebagai Mesias. Dia telah memperlihatkan dirinya adalah penguasa atas kehidupan ini. Tuhan Yesus telah memperlihatkan sisi lain dari penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Bahkan dalam kisah itu diberitakan bahwa anak muda itu adalah satu-satunya anak janda tersebut. Kita diingatkan melalui mujizat itu bahwa ternyata walaupun dalam pandangan manusia terdapat batasan kebahagiaan, namun di dalam Tuhan kebahagiaan itu tidak akan pernah berakhir. Karya keselamatan tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan walaupun kita harus menghadapi yang namanya kematian, namun karya keselamatan Allah masih akan terus berlanjut sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Inilah kabar sukacita kepada kita dalam melintasi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak kesusahan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita roh kemerdekaan dan bukan roh ketakutan. Seperti orang yang melihat dan menyambut mujizat Tuhan Yesus di kota Nain, demikian jugalah kita akan menyerukan dan mempercayai bahwa Allah telah melawat umatnya. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus Putramu mengajarkan kepada kami untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Mampukanlah kami untuk menyediakan pikiran, hati, dan juga apa yang kami miliki untuk mereka yang hidupnya kurang beruntung, dengan tindakan yang nyata yang bisa mereka rasakan. Dengan demikian, semoga mereka merasakan kehadiran-Mu dan kasih-Mu yang menyelamatkan dan menghidupkan. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.